Hai, kembali lagi bersama saya, Rama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang prasasti Kalasan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Sebelum saya menjelaskan tentang prasasti Kalasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rama Wasana Atmaja, mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan keagamaan Buddha semester 4A jurusan Dhamma Carya. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya sedikit mengenalkan tentang tempat saya menempuh pendidikan. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, atau yang biasa disebut juga dengan Staben Sriwijaya. Staben Sriwijaya sendiri terletak di Jalan Edutown, BSD City, Serpong, Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Lebih tepatnya berada dekat dengan Ion Mall, mungkin sekitar 10 menit lah dari Ion Mall. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya bisa berkuliah bersama saya di sini. Apalagi teman-teman yang hobi untuk shopping, nge-mall, itu sangat strategis tempatnya. Staben Sriwijaya sendiri adalah institusi pendidikan bercorak agama Buddha yang menampung mahasiswa bukan hanya mahasiswa yang beragama Buddha saja atau yang Buddhis saja. Namun di sini kita bisa berkuliah bersama walaupun teman-teman mungkin bukan beragama Buddha atau non-Buddhis. Untuk program studi yang sudah disediakan ada pendidikan keagamaan Buddha, ini untuk mahasiswa yang beragama Buddha. Selanjutnya kepenyuluhan Buddha, itu juga untuk mahasiswa yang beragama Buddha. Selanjutnya ada pendidikan psikologi dan konseling Buddha, ini bisa diambil oleh mungkin teman-teman yang bukan beragama Buddha. Selanjutnya ada ilmu komunikasi Buddha, ini juga bisa diambil oleh teman-teman yang bukan beragama Buddha. Selanjutnya ada bisnis dan manajemen Buddha, ini terbuka untuk umum atau untuk teman-teman semuanya yang mungkin bukan hanya beragama Buddha saja. Selanjutnya, Staben Sriwijaya juga kedepannya akan membuka pendidikan profesi guru. Selain beragam prodi yang ditawarkan, kita juga mendapat banyak fasilitas, misalnya seperti lingkungan kampus yang full wifi. Selanjutnya kita juga dapat kelas yang full proyektor. Selanjutnya kita juga mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal yang berupa asrama. Jadi kita bisa tinggal di asrama itu free, gratis. Bahkan kita mendapat bantuan berupa beras. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tidak berada di Pulau Jawa atau sekitarnya, merasa jauh dari tempat tinggal, merasa akan berat akan biaya hidup di sini, tenang. Kami di sini mendapat fasilitas yang banyak, yang sangat menguntungkan dan sangat mendukung proses kita dalam menuntut ilmu. Selain disediakan asrama, kita juga disediakan kendaraan kampus untuk kita berangkat ke kampus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menjadi seorang perantau di sini, datang tanpa kendaraan, kita aman. Kita disediakan kendaraan oleh kampus untuk berangkat ke kampus bersama-sama. Dan satu lagi keunggulan yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman, di sini biaya UKT atau uang kuliah tunggal itu bisa dibilang paling murah jika dibandingkan dengan institusi pendidikan di daerah lain atau di tempat lain. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai tempat saya menuntut ilmu. Selanjutnya mari kita masuk ke materi inti, yaitu prasasti Kalasan. Sebelum membahas tentang prasasti Kalasan, mari kita bahas sedikit tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak Kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali pemindahan sampai ke Jawa Timur.
Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pendiri dari Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, sang Raja Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Juga merupakan penguasa pertama dari Kerajaan Mataram kuno dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dibuktikan dengan prasasti Canggal dan Carita Parahayangan. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu Dinasti Sanjaya, Dinasti Sailendra, dan Dinasti Isyana. Sejarah Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitun, Prasasti Klora, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, dan masih banyak yang lainnya. Masa kejayaannya adalah pada masa kepemimpinan dinasti Sailendra. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena adanya letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Yang kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 927 Masehi hingga 929 Masehi. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur. Jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan, Bali merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. Mungkin itu sekilas tentang Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya mari kita bahas mengenai Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pranagari, bahasa India Utara, dan bahasa Sanskerta. Di prasasti ini disebutkan bahwa guru sang raja sukses memujuk Maharaja Tejahpura Panangkarana atau Karyana Panangkara yang adalah mustika keluarga Sailendra atau Sailendra Wamsatilaka atas permintaan keluarga Sailendra untuk membangun sebuah konstruksi suci bagi Dewi Tara dan sebuah bihara bagi para pendeta serta penghadiahan desa Kalasan bagi para sangha. Konstruksi suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan. Prasasti ini pada saat ini disimpan dengan nomor D147 di Museum Nasional Indonesia. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai Prasasti Kalasan, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.